Tentu kita sudah tidak asing lagi kan dengan istilah bullying ini. Hal ini sebenarnya sudah menjadi hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Baik, langsung saja kita bahas. Nah, jadi bullying merupakan salah satu isu yang sangat sering didebatkan dan sangat sering diperhatikan dalam kalangan pendidik. Kenapa? Karena bullying merupakan salah satu istilah yang sangat memiliki dampak yang negatif terhadap seseorang. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan apa sebenarnya bullying itu. Jadi bullying itu ada dengan nama istilah lainnya peruntukan adalah segala bentuk penjelasan atau perisakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuatan yang lebih kuat atau tinggi terhadap orang yang lebih lemah. Nah, pada saat proses bullying ini dia terdiri dari berbagai macam teman-teman. Ada yang berupa kekerasan secara verbal itu seperti berupa bahasa, misalnya pengejekan atau pembulian nama baik seseorang. Nah, kalau skala non-verbalnya itu dapat berupa kontak fisik kepada orang lain. Contohnya itu memukul teman dan mencubit teman, atau juga bisa membuat orang lain terluka. Nah, itu menjadi salah satu contoh dalam kekerasan secara non-verbal. Nah, di dalam pendidikan ini tentu tidak jarang kita mendengar sebenarnya banyak sekali kasus yang terjadi akibat bullying. Nah, contoh kasus yang saya ambil itu berdasarkan artikel yang pernah saya baca itu adalah di Tasikmalaya. Nah, di situ ada sekelompok mahasiswa yang melakukan pembulian terhadap seorang mahasiswa. Nah, akibat dari pembulian itu, si mahasiswa itu dia melakukan bullying teman-teman karena dia merasa memiliki trauma yang cukup dalam terhadap kelompok mahasiswa itu, sehingga tidak ada jalan hingga akhirnya dia memilih cara yang tidak masuk akal tersebut, yaitu bunuh diri. Nah, berdasarkan kasus tersebut teman-teman bisa kita simpulkan kalau sebenarnya bullying itu memiliki dampak yang sangat negatif bagi kehidupan seseorang. Selain dapat merusak moralitas dan integritas seseorang, bullying ini juga bisa berdampak pada perkembangan emosi seseorang. Nah, apa saja sebenarnya dampak negatif yang bisa kita lihat dari contoh kasus bullying? Yang pertama itu, saat seseorang mengalami bullying, mereka akan memiliki trauma yang cukup mendalam. Nah, contohnya itu saat orang terkena bullying, dia mungkin memiliki trauma yang cukup dalam, sehingga dia lebih menarik diri dari pergaulannya. Dia lebih menjadi orang yang lebih diri dan tidak menjadi sosok yang terbuka sama orang lain. Dia tidak mau mengungkapkan segala apa yang dirasakannya kepada teman-temannya, sehingga dia menarik diri dari lingkup pertemanannya. Yang kedua itu, akibat dari bullying ini teman-teman bisa memberikan ketakutan yang berkepanjangan kepada seseorang. Seperti contohnya, jika dia bertemu dengan orang baru, dia merasa akan takut. Padahal dia belum kenal, cuma dia karena akibat dari bullying itu dia lebih takut untuk bersosialisasi dengan orang-orang. Inilah yang menjadi dampak negatif dari bullying. Nah, yang ketiga itu juga bullying itu bisa memberikan dampak yang negatif bagi perkembangan akademik seseorang. Contohnya itu seperti di kampus maupun di sekolah, saat seorang anak itu mengalami bullying, dia pasti akan menurunkan kinerja akademiknya. Dia menjadi anak yang tidak berani lagi ke sekolah, sehingga itu menjadi permasalahan dan sering diperdebatkan oleh guru. Mengapa si anak itu tidak pernah lagi datang ke sekolah? Nah, padahal ini akibat dari kasus yang dilakukan oleh temannya itu bullying. Nah, jadi dari berdasarkan kasus tersebut, ada beberapa cara yang dapat dilakukan supaya bullying ini tidak terjadi lagi. Yang pertama teman-teman, kita itu harus bisa menanamkan sikap rasa toleransi kepada orang lain. Walaupun kita ini memiliki teman yang terdiri dari beragam banyak agama, itu bukan menjadi salah satu alasan kita untuk menjatuhkan orang lain. Tetapi hendaknya kita harus mampu menghargai dan menerima setiap perbedaan yang ada. Kita harus mampu berdamai dengan lingkungan yang sedang kita alami. Misalnya pun teman-teman kita memiliki sifat yang tidak baik, bukan berarti itu menjadi cara supaya kita membalasnya dengan cara bullying. Kadang-kala ada memang teman itu tidak sadar melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, seperti mencubit ataupun membuli nama orang tua kita. Itu bukan berarti salah satu cara supaya kita membalaskan dendam dengan cara bullying. Nah, dari pemaparan orasi ilmiah ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian, hendaklah kita terus untuk menciptakan rasa toleransi di antara lingkungan pertemanan yang ada. Dan kita harus mampu menghargai setiap perbedaan yang ada. Tidak boleh membeda-bedakan perlakuan kita kepada orang lain, meskipun itu teman kita tersebut memiliki perbedaan suku, agama, dan ras pada kita. Selain itu, hendaknya kita juga mesti menciptakan lingkungan yang saling cinta
perdamaian sehingga lingkungan pertemanan kita pun menjadi lebih indah dan harmonis, serta lingkungan belajar kita menjadi lebih nyaman untuk kita belajar. Baiklah teman-teman, sekianlah pemaparan orasi ilmiah saya mengenai ini. Di sini saya ingin membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Junika Rizalurus Bolon, saya dari kelas IPA Biomka. Begini Kak, saya kan mau nanya ini, kalau seseorang itu korban bully, terus itu sampai mengalami depresi, gimana cara untuk memulihkan dia agar kembali seperti semula? Contohnya kan dia itu cenderung kayak mengurung diri di kamar, teriak-teriak gitu. Bagaimana dia biar kembali seperti semula normal? Apa upaya yang kita lakukan? Perkenalkan, nama saya Grace Pangaribuan dari kelas IPA 24A. Saya ingin bertanya nih Kak, biasanya kan bullying itu berupa orang menganggapnya itu nggak bullying, padahal itu menyakiti perasaan gitu. Saya mau tanya, gimana cara kita untuk menghindari bullying itu, walaupun misalnya teman itu menganggap itu hanya bercandaan, tapi kalau kita sakit hati kan tetap aja bullying namanya. Gimana seharusnya yang kita lakukan saat dibullying? Terima kasih. Saya kelas IPA yang bertanya, kan tadi dibilang bullying itu tidak bisa dimulai dari sejak SD. Nah, kalau misalnya pelaku bully itu sendiri masih anak di bawah umur, apakah ada undang-undang atau apakah ada hukumannya terhadap anak itu? Apakah sesuai dengan aturan undang-undang atau bagaimana? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami yaitu Jun. Jadi salah satu dampak yang diakibatkan dari bullying itu kan adalah seseorang yang cenderung lebih menarik dari lingkungannya, seperti mengurung diri bersama. Nah, jadi apa sih sebenarnya cara yang dapat dilakukan supaya orang tersebut bisa lebih terbuka lagi dengan teman yang ada di sekitar? Yang pertama itu Pak, kita itu harus bisa menciptakan komunikasi yang efektif atau yang lebih dalam kepada teman kita tersebut. Misalnya dia mungkin memiliki trauma yang cukup mendalam, sering mengurung di kamar. Mungkin itu salah satunya itu bisa dilakukan dengan dari orang-orang terdekatnya seperti orang tua. Yang pertama itu kita harus memanggil orang tuanya dulu. Apakah mungkin si anak ini bermasalah dengan orang tuanya dulu, makanya dia memiliki trauma yang cukup dalam. Nah, kalau misalnya si orang tuanya itu tidak bisa untuk menciptakan komunikasi yang baik dengan anaknya, mungkin mencari sahabat terdekatnya ya. Dengan cara apa sebenarnya masalahnya, apa yang sebenarnya terjadi sama kamu, kenapa kau bisa sampai mengurung diri. Nah, kalau udah si anak ini mau bercerita, mungkin otomatis kawan ini bisa memberikan solusi dengan dia Pak. Solusinya supaya dia lebih terbuka lagi, kamu gak boleh begitu. Nah, kalau misalnya si temannya itu tidak bisa membuka dia jadi lebih anak yang terbuka, nah ini jadi salah satu yang sering dilakukan orang. Banyak orang itu dibawa anaknya ke psikiater, periksa kondisi apakah bermasalah dengan dokter itu. Jadi dokter itu bisa memberikan solusi. Apakah jawabannya Kak Gio bisa diterima? Jadi orang yang mengalami dari orang tersebut, kita misalnya punya sahabat, nah sahabat kita itu mungkin karena dia menunjukkan bercandanya, dia lebih kayak melakukan sindiran. Nah dia menganggap itu sebenarnya biasa. Namun yang bagi kita yang mengalaminya, mungkin kita lebih orang yang sensitif, kita lebih bawa perasaan, jadi lebih mudah sakit hati. Nah jadi sebenarnya cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut itu sebenarnya teman-teman mulai dari awal pertemanan itu sebenarnya kita harus menunjukkan sebenarnya bagaimana situasi kita sama teman-teman. Kita harus melakukan konfirmasi dulu kepada teman kita ini. Kalau aku itu sebenarnya orangnya sensitif loh, jadi kau kayaknya bukan apa ya, kau harus lebih menjaga perasaan cara bicara kamu biar gak melukai orang lain. Nah ini jadi salah satu cara yang dapat dilakukan supaya
seperti itu. Namun Kak, saya tidak terlalu mengetahui secara rinci dan pasti di peraturan mana. Cuman yang pernah saya baca tadi sebuah artikel itu, peraturan yang bisa membatasi supaya anak di bawah umur itu tidak melakukan bullying itu yaitu dengan ada konsekuensinya Kak dari tiap-tiap sekolah. Nah, pada saat masuk tahun ajaran baru itu pun juga mungkin ada dikasih peraturan tata tertib. Contohnya di sekolah saya, kemarin saya masuk SMP pertama kali, itu diberikan oleh staf dari sekolah bahwa ini peraturan yang harus dilakukan taat. Nah, contohnya misalnya 2 kali si anak itu melakukan bullying, maka itu dilarang Kak sekolah Kak selama seminggu. Jadi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara itu lebih diteruskan ke sekolah, di sekolah yang memberikan peran supaya mencegah masalah tersebut. Apakah banyak terima Kak? Baiklah, telah memaparkan orasi ilmiah saya mengenai bullying. Terima kasih teman-teman telah membantu saya dalam memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Bapak dosen Hendro Pranoto SPD MS. Semoga orasi kali ini bermanfaat bagi teman-teman.